Pak Masrur sebagai tim pemenangan daerah untuk Amin ini merupakan suatu hal yang positif buat kami. Beliau cukup dikenal di Bali dan juga kegiatan-kegiatan sosial beliau di Bali ini cukup menggema. Mulai dari Jembrana sampai ke Karangasem, mungkin kalau kita datang ke pelosok-pelosok kita akan lihat bahwa mereka mengenal terutama lingkungan-lingkungan komunitas Islam ya di masjid-masjid, karena beliau banyak membantu dengan uang pribadi beliau. Dia suka memberi infak, sedekah, nyumbang sana, nyumbang sini. Beliau itu sangat hormat ya, sangat azim kepada orang-orang tua. Sepenglihatan saya, beliau itu lemah lembut ya. Lemah lembut ya. Pak Masrur ini tanpa mikir ya, saya bilang itu kalau bantu orang tuh tanpa mikir kadang-kadang itu. Saya juga, aduh ini terkesan banget. Smart Netizen dan Pasar TV Channel. Kembali bersama saya, Sam Kedilau. Jumat 1 Desember 2023 yang lalu, pengusaha sukses yang dikenal luas di industri pariwisata Bali, Kiai Haji Masrur Makmur, dipercayakan memikul tanggung jawab besar sebagai ketua tim pemenangan Amin, koalisi perubahan yang mengusung calon Presiden Anies Rashid Baswedan dan calon Wakil Presiden Abdul Muhaimin Iskandar. Tim pemenangan khusus untuk wilayah Bali ini berada di pundak Kiai Haji Masrur Makmur yang diperkuat oleh kalangan tokoh masyarakat maupun elit atau pengurus partai politik pengusung maupun partai politik pendukung di Provinsi Bali. Arah reformasi Masrur Makmur memang dikenal luas sebagai tokoh yang sukses di dunia industri pariwisata Bali. Sejumlah jenis usaha bisnisnya di sektor pariwisata berembus lumayan kencang. Usaha bisnis money changer yang dirintisnya sejak awal tahun 1990-an tercatat sebagai money changer terbaik di Indonesia. Beberapa kali bisnis money changer miliknya ini menerima penghargaan prestisius terbaik dari institusi atau instansi pemerintah. Begitu juga kepeduliannya di bidang pendidikan, khususnya pendidikan keagamaan. Masrur Makmur menyuntik investasi tak tanggung-tanggung. Dia membangun lembaga pendidikan keagamaan, pondok pesantren modern yang terbilang megah dan mentereng di Sulawesi Selatan. Ini salah satu sisi istimewanya Masrur Makmur di luar urusan bisnisnya yang sukses tadi. Harapannya untuk berbuat atau beramal lebih dari yang dilakukan sebelumnya justru membuat Masrur Makmur pun memilih terjun ke dunia atau ke panggung politik praktis. Dia maju sebagai calon legislator atau caleg DPR RI dari Partai Nasdem yang akan berlaga dalam pemilu serentak 14 Februari 2024. Reputasi ringkas Masrur Makmur seperti itu niscaya pantas membuat dirinya mendapat komentar positif saat dipercayakan duduk sebagai ketua tim pemenangan Amin di Provinsi Bali. Figur pengusaha sukses ini diyakini oleh beragam kalangan layak atau pantas memimpin tim pemenangan koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Hal ini dituturkan sejumlah kalangan, baik dari kalangan tokoh masyarakat maupun elit partai politik di Kota Denpasar maupun Provinsi Bali.
Dengan terpilihnya Pak Masrur sebagai tim pemenangan daerah untuk Amin ini merupakan suatu hal yang positif buat kami karena adanya dukungan dari Pak Masrur dan tim-tim yang lain, dan di bawah kepemimpinannya Pak Masrur saya rasa dan saya pikir kedepannya akan lebih maksimal hasil yang akan kita peroleh. Pak Masrur di Bali cukup dikenal ya, karena beliau juga salah satu pengusaha sukses di Bali. Beliau juga tokoh masyarakat di banyak kegiatan organisasi masyarakat. Beliau terlibat, nama beliau cukup dikenal di Bali, dan juga kegiatan-kegiatan sosial beliau di Bali ini cukup menggema. Jadi pantas beliau jadi tim pemenangan Anies di Bali. Beliau ini sudah dikenal oleh masyarakat, terutama masyarakat Muslim ya, dengan aktivis beliau, dakwah beliau yang sangat membumi dengan masyarakat Islam di Bali, mulai dari Jemberana sampai ke Karangasem. Mungkin kalau kita datang ke pelosok-pelosok kita akan lihat bahwa mereka mengenal, terutama lingkungan-lingkungan komunitas Islam ya, di masjid-masjid, karena beliau banyak membantu dengan uang pribadi beliau sebagai pribadi pengusaha yang sukses. Itu beliau banyak membantu. Saya sendiri di Dewan Dakwah itu terasa sekali bantuan beliau gitu. Jadi sehingga kalau saya wajarlah beliau itu dikenal oleh umat Islam, dan wajarlah kalau orang pusat memilih beliau untuk memenangkan Amin di Bali. Pak Haji Masrur kan kami sudah kenal lama, jadi walaupun tidak terlalu akrab tapi sudah sering kerjasama. Kalau membicarakan masalah Haji Masrur itu yang terkenal adalah kedermawanannya. Dia suka memberi infak, sedekah, nyumbang sana nyumbang sini. Dan yang paling terakhir adalah ketika kami membebaskan lahan untuk dia tilawati, salah satu metode pembelajaran Al-Quran yang ada di Bali ini. Dengan harga 2 miliar sekian, beliau nalangi sebesar 1,1 miliar. Jadi itu sementara yang bisa kami sampaikan. Harapan untuk Pak Masrur? Beliau mempunyai hajat, yaitu ingin maju ke caleg DPR RI, dan kami semua insya Allah mendukung sepenuhnya. Beliau punya jabatan, insya Allah jangkauannya untuk melakukan sesuatu akan lebih luas lagi. Pertama yang sangat mengesankan bagi saya, beliau itu sangat hormat ya, sangat azim kepada orang-orang tua, kepada tokoh-tokoh umat ya. Jadi beliau menghargai, menghormati sekali ya. Itu yang pertama ya. Kemudian beliau ini juga seorang intelek ya. Kalau dia mengemukakan pendapat mengenai satu masalah itu sangat menarik itu. Ya, ternyata bahwa kemampuan dalam memahami agama atau ajaran agama sangat bagus ya, sehingga mudah menarik orang untuk mengajak beliau atau memohon kepada beliau untuk memberikan semacam ceramah-ceramah tertentu itu. Dan beliau ini juga aktif di berbagai komunitas ya, terutama yang terkait dengan umat gitu ya. Salah satu contoh misalnya beliau ini aktif di Lembaga Pengembangan Tilawatul Quran Provinsi Bali. Nah, seperti sekarang ini beliau mengantar dan melindungi segala macam lah untuk kontingen MTQ Provinsi Bali. Jadi kegiatan-kegiatan umat banyak yang yang menjadi perhatian daripada beliau. Saya mengenal beliau dan alhamdulillah beliau mengenal saya ya. Jadi setiap kali ketemu siapa yang lebih dulu menyalami itu. Sepenglihatan saya beliau itu lemah lembut ya. Lemah lembut ya. Jadi mudah-mudahan ada saatnya beliau juga punya ketegasan ya, tidak lemah lembut terus itu, seperti itu ya, sehingga orang mengenal beliau itu sosok yang sopan santun, sosok yang pemerhati ya, pemerhati untuk sahabat, teman gitu ya. Dan untuk masalah-masalah ya keumatan ya, beliau mempunyai perhatian besar itu.
yang terakhir saya bersama beliau itu beliau membantu salah satu majelis taklim yang sedang kesulitan untuk melanjutkan pembangunan musolanya misalnya. Nah, hal seperti itu kan bentuk sikap perhatian kepada umat ya, kepada kepentingan umatnya. Dan mudah-mudahan juga selamanya kan begitu. Kenal, pernah satu alma mater soalnya selama 2 tahun itu, tahu persis. Jadi kalau namanya teman sekolah atau teman kuliah, S2-nya saya bersama beliau itu luar biasa sekali. Pernah berangkat bersama, kemudian ininya pernah ngobrol, kemudian dalam perjalanan karena sini kan saya harus ke Jombang kalau misalnya kuliah-kuliah tertentu, jadi tahu persis sifat-sifatnya itu. Katanya kalau melihat orang itu sifat itu di perjalanan, di perjalanan itu bisa menilai orang bahwa orang itu memang benar-benar baik apa enggak kan gitu. Nah ini yang ada di di guna saya, luar biasa. Iya, saya itu bersini dari ber-24 orang dari Bali ini, dari pasca sarjana ke Jombang, luar biasa perjuangannya. Kalau kuliah itu dari pagi sampai jam 10 malam, itu luar biasa sekali. Jadi saling membantu. Dan yang uniknya maksudnya ada beberapa teman yang tidak bisa waktu itu terkendala masalah dana membayar, dia paling inisiatif sekali, jadi lunasi dulu. Karena 24 ini kalau nggak lunas semua, nggak luas semua ya nggak bisa wisuda kita. Contohnya itu. Jadi ini Pak Masrur ini tanpa mikir ya, saya bilang itu kalau bantu orang tuh tanpa mikir kadang-kadang itu. Saya juga, aduh ini terkesan banget.